Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kampus BIN Suki ingin mempresentasikan tugas Tugas modul yang dari slide 40 dengan judul Hukum Pembuktian Kejahatan Teknologi Informasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya persatu persatu. pertama. Saya Ahmad Dedi Pujo. Saya Kamal Hidayat Tua. Saya Fadlan Isyailnya. Saya Fajar Setiawan. Saya Raffi Darmawan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya kejahatan berbasis teknologi atau cybercrime. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan fenomena ini, khususnya dalam aspek pembuktian yang menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hukum acara pidana Indonesia, hukum membuktikan merupakan bagian penting untuk menegakkan keadilan. Alat bukti yang sah dan penilaian hakim terhadap alat bukti menjadi dasar dalam menetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Mobilitas kejahatan tinggi dilakukan tidak hanya di suatu wilayah, melainkan antar wilayah, bahkan menerobos batas regional, transnasional. Modus operandinya menggunakan peralatan canggih, memanfaatkan peluang kelemahan sistem hukum, sistem manajemen. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan yang tidak mencukupi, sehingga kejahatan akan marak di masyarakat. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial, artinya bahwa tindakan tersebut berbeda dengan tindakan-tindakan yang dipandang sebagai hal normal atau biasa di masyarakat. Ruang lingkup hitung pembuktian, perolehan penyimpanan dan penyajian alat bukti, penilaian terhadap kekuatan pembuktian, pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sistem pembuktian. Sistem pembuktian merujuk pada kerangka atau metode yang digunakan dalam proses hukum untuk mengumpulkan, menyajikan, dan mengevaluasi bukti dalam suatu perkara. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang relevan dapat dibuktikan secara sah dan adil di pengadilan, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipercaya. Maka dari itu, sistem pembuktian harus dirancang secara komprehensif, adil, dan rasional agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan hukum. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yaitu suatu sistem pembuktian yang ditujuan untuk menentukan bersalah atau tidaknya. Terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem conviction in time. Keyakinan dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini, undang-undang menetapkan limitatif alat-alat bukti yang mana boleh dipakai oleh hakim, cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti. Meskipun mungkin berkeyakinan bahwa yang harus terbukti itu tidak benar. Alat bukti menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 1. Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE. 2. Pasal 44 UU ITE. Kedudukan bukti elektronik dapat diakses kembali, dapat dijamin keutuhan dan keasliannya, dapat ditampilkan dalam bentuk cetak jika diperlukan. Pembuktian dalam cyber crime, dalam perkara kejahatan cyber menghadapi tantangan unik karena sifat digital dari alat bukti dan kecepatan perkembangan teknologi. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan melalui atau terhadap sistem informasi dan jaringan komputer seperti peretasan atau hacking, penyebaran malware, pencurian identitas, hingga penipuan digital.
Seiring dengan kemunculan bentuk kejahatan baru tersebut, proses pembuktian dalam perkara pidana juga menghadapi tantangan baru, terutama karena sifat digital dari alat bukti yang digunakan dan kecepatan perkembangan teknologi yang melebihi kecepatan adaptasi sistem hukum yang masih konvensional. Jenis-jenis teori pembuktian. Satu, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dua, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau conviction in time. Tiga, teori pembuktian bebas atau free theory. Empat, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Tantangan dalam cybercrime. Satu, perbuatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP seringkali menyulitkan. Dua, proses penegakan hukum. Tiga, perkembangan teknologi sangat cepat, sementara proses legislasi cenderung lambat. Empat, banyak kasus kejahatan cyber yang bersifat lintas jurisdiksi dan menggunakan. Lima, teknologi terenkripsi. Upaya penyelesaian. Satu, UU ITE sebagai lex spesialis. Dua, interpretasi progresif oleh hakim. Tiga, pembaharuan hukum oleh pidana nasional. Faktor penilaian evidence. Yang pertama penilaian kasus, yang kedua on-site consideration, yang ketiga analisis lokasi pemrosesan, yang keempat pertimbangan hukum, yang kelima analisis evidence. Analisis evidence. Satu, lokasi evidence. Dua, stabilitas media. Tiga, dokumentasi. Empat, evaluasi lokasi penyimpanan. Lima, kondisi evidence. Enam, cadangan listrik dan infrastruktur. Penanganan bukti digital. Bukti digital seringkali mengandung informasi pribadi, rahasia bisnis, atau data sensitif lainnya. Oleh karena itu, prinsip etika dalam proses penanganan kita perlu diabaikan. Proses profesional, forensik, dan aparat penegak hukum harus memegang teguh prinsip modal dan standar profesi. Bukti digital memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum masa kini. Namun pengelolaannya perlu dilakukan dengan penuh penelitian, integritas, dan berdasarkan etika profesional. Informasi digital bukan hanya sekedar alat teknis, melainkan juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan, hak privasi, dan kepercayaan masyarakat. Kesimpulan, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tetapi di sisi lain, juga menimbulkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan berbasis teknologi atau yang dikenal sebagai cybercrime. Kejahatan ini tidak hanya kompleks secara teknis, tetapi juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, terutama dalam hal cara pelaksanaan, bukti yang dihasilkan, dan proses penegak hukumnya. Hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang telah beberapa kali diubah telah mengakui alat bukti elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Ini merupakan langkah positif dalam merespon perkembangan kejahatan digital. Saran. Satu, pembaruan dan harmonisasi regulasi hukum pembuktian diperlukan pembaruan regulasi, baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE untuk mengakomodasi dinamika kejahatan teknologi informasi secara lebih komprehensif. Dua, penguatan kompetensi teknis aparat penegak hukum pemerintah perlu memberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, dan hakim terkait teknik investigasi digital, analisis bukti elektronik, serta aspek etika dan hukum dalam penggunaan teknologi digital. Ketiga, pembangunan infrastruktur digital forensik nasional diperlukan investasi serius dalam pengembangan laboratorium digital forensik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 6 di kampus BSI Solipi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.